Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How's your day? Gimana? Hari ini kalian ngerasa ngantuk kah? Semangat kah? Ngantuk ya? Soalnya hari ini harusnya libur kan kalian? Oke, tapi first of all I wanna say thank you karena kalian telah meluangkan waktu liburan kalian untuk sekarang belajar bareng-bareng sama saya dan Kak Mutia. Okay, in the second material, we're gonna talk about how to be a good presenter in the class. Basically, kan kalian as a students and a high school students, kalian pasti akan melakukan presentasi. Entah itu dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Sebenarnya presentasi itu juga bukan hanya dilakukan di kelas. Kayak misal kalian ikut lomba esai or lomba karya tulis ilmiah, itu kalian pasti akan melakukan presentasi nantinya. So hopefully the material will get more understanding about the public speaking, about the how to be a good presenter in the class or in the other occasions for you guys. And then the material itu akan related sama penjelasan Kak Mutia yang tadi about present and past tense. So yeah, without any further ado, we go to the material first. Okay, today we're gonna talk about three main topic in this public speaking. The first is know about the opening, for example, how to start the presentations well. Jadi kebanyakan kan kalian itu bingung nih, gimana ya cara presentasi yang bagus? Apakah cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya bla 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 atau apa? Jadi nanti akan aku jelaskan lebih lanjut how to start the presentations well. And then the second is do and done during the presentations, including the manner during the presentations. Jadi for you guys, if you want to be a presenter or to be good in public speaking, you have a good manner too. Jadi setiap kalian melakukan pembicaraan, entah itu di depan umum atau pembicaraan terhadap dua orang atau kelompok, kalian harus memiliki manner atau attitude yang baik. Jadi itu adalah materi kedua kita. And then the last material is know about how to close the presentations. Jadi gimana sih caranya nutup? Apakah itu cuma cukup dengan salam atau cukup dengan say goodbye aja gitu. And then the next is what the output. Jadi after this lesson, hopefully the students or you guys can do the presentations as good as possible. Without worry or feel uncomfortable, feel like not confident enough or feel worry about the situation in the class, atau kalian biasanya demam panggung kalau misal berhadapan sama orang banyak dan lain-lain gitu. Jadi it's okay. I hope after the lesson kalian bakal jauh lebih bisa mempreparekan diri, menyiapkan diri kalian to be a good presenter or to be a good in public speaking in front of the class. And not to be worried, doesn't have to be perfect, but at least you do your best and the material that you want to deliver is clear enough. Jadi, as a presenter, you not to be a perfect 100% or you not to be like superior atau aku gimana ya, aku bagus nggak ya jadi presenter, itu nggak perlu. Yang perlu kalian sadari bahwa yang paling penting dalam presentasi itu adalah materi kalian dapat tersalurkan atau tersampaikan dengan baik oleh audiens kalian kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misal kalian melakukan some mistakes or you guys do some wrong in when you talk or when your manner like me, maybe my manner not really good enough, it's okay, but at least your material itu tuh ke-deliver atau tersampaikan dengan baik oleh audiens kalian kayak gitu. Okay, first of all, before we next to our second and the third material, we're gonna watch the video. Bentar ya, iklan dulu. Sekarang kuliah di Universitas Indonesia di Sastra Belajar. Pengalaman.
ask everyone to give him their full attention. Chantal, could you dim the lights, please? The British imposed a lot of unpopular taxes on the American colonists and didn't let them elect representatives to the British government. In retaliation, the Americans started to boycott British goods. In 1773, Americans in Massachusetts dumped a shipload of British tea into Boston Harbor. This became known as the Boston Tea Party. As punishment, the British imposed laws known as the Intolerable Acts, including the Quartering Act, which made Americans let British soldiers live in their homes. Some of the American colonies created a Declaration of Rights and Grievances, which they sent to Britain, but the British just sent soldiers to the colonies to put down any rebellion. This led to the first battles of the Revolution at Lexington and Concord. Thank you, Reggie. So after watch the video, what do you think about Ranjit presentations? Anyone can answer? Gimana? Menurut kalian Ranjit udah bagus belum presentasinya? Oke, jadi menurut kalian apa yang harus dilakuin sama Ranjit? Atau apa yang salah dari Ranjit? Harusnya gimana? Gimana? Kurang persiapan, oke. Terus ada yang lain nggak? Nggak pakai opening, oke. Terus? Harusnya kurang pakai inti materi yang udah disebut, jadi nggak pakai teks, jadi dia tahu apa yang. Oh, jadi kurang persiapan materinya, oke. Keep it close, guys. Okay. Jadi, basically, yang kalian sebutin itu semuanya benar. Terus kita akan coba lihat the next presentations in the next day. I know. Good morning. Today I'd like to talk about the causes and effects of stress and how to cope with stress. Stress has many causes, including work or school, life events, changes, or unrealistic expectations of yourself. Some effects of stress include headaches, trouble sleeping, depression, or lack of concentration. I know how hard it can be to deal with stress. Last year, I started working after school to save for college, but I didn't have time to do homework and my grades went down. I had trouble sleeping, I only ate junk food, and I stopped hanging out with my friends. Fortunately, I was able to talk with a school counselor to manage my stress. She suggested that I reduce my hours at my job, eat healthy foods, and get some exercise. So I literally started walking home from school and bringing my lunch. I also asked my teachers for extra help. Now, I feel better. It's important to recognize when you're stressed and to ask for help. Thank you. Okay, for the second videos, what do you think? Apa yang membedakan Ranjit di first video sama the second video? Ada yang tahu? Apa? Oke, lebih nyaman. Ada yang lain? Ada yang tahu lagi? Apa? Oke, lebih percaya diri. Terus? Ada lagi nggak? Gak ada? Oke, close. Oke, dari video Ranjit ini, I give you two examples of the presentations. The first is not really ready enough for the presentations, and then the second is the good presentations. Jadi setiap siswa atau mahasiswa atau siapapun yang ingin melakukan presentasi itu mereka harus beradaptasi dulu sama materi apa yang ingin mereka sampaikan. Kalau misal tadi benar katakan ada yang menjawab misal dia nggak siap sama materinya. Nah itu karena dia ketahuannya karena bring the text in front of the class. Jadi terlihat dia tidak siap.
Terus yang kedua, dia terlihat gak bisa menguasai kelas. Buktinya teman-temannya misal ada yang main HP atau ada yang makan dan lain-lain kayak gitu. Terus in the second videos, Ranjit take the well control in front of the class by like learn about the material, terus kayak prepare well about the confidence and the other. So the next is the first material. Why should we do in the opening of presentations? Jadi ada 3 hal utama, 3 points of the opening. The first is greetings. The second, get them know your name and your purpose. And then spill the tea about the material. The first is greetings. Greetings means like sapaan. Jadi kalian bisa menggunakan, misal audiens kalian itu muslim, dan kalian bisa menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau kalian can be combine all of this. Jadi kayak Assalamualaikum, hi everyone, my name bla 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 gitu. Jadi basically greetings itu tuh untuk memastikan apakah audiens kalian itu sudah siap atau belum. Kalau misal tadi nih saya membuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi nggak ada yang menjawab, berarti kan your audience not really ready enough for the material. Jadi kalian bisa repeat again the greetings, or you can ask or give the like chit chat with them. Kayak misal basa-basi tanya kabar, atau misal basa-basi tanya gimana hari kalian, gimana kalian bisa sampai sini dan lain-lain kayak gitu. Jadi setelah greetings for the opening, kalian harus get them know your name and your purpose. So basically, contohnya kayak gini misal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Rahma Kanisha Rizkina. I'm student from Universitas Ahmad Dahlan, and today we're gonna talk or discuss about how to be a good presenter in front of the class. Kayak gitu. Berarti itu sudah 2 materi ya. Jadi yang pertama ada greetings, and then the second one is get them know your name and your purpose. Kayak gitu. Terus yang ketiga, biar audiens kalian nggak kaget atau nggak siap, kalian harus spill the tea dulu nih. Apa ya materi apa yang pengen kalian sampaikan gitu. Terus kalian bisa tambahin kayak tadi, today we want to discuss about public speaking. So what do you know about public speaking? Jadi kalian bisa lempar dulu pertanyaan, atau misal kalian nggak mau lempar pertanyaan, it's okay. Kalian cuma bisa kayak spill the tea sampai ke discuss about public speaking enough. Jadi audiens kalian tuh juga tahu hari ini kalian mau bahas apa gitu. Jadi mereka misal nih saya mau bahas public speaking. Berarti kalian udah mikir kan, nanti bahas public speaking apa ya kira-kira yang aku pengen tanya dari public speaking, atau apa ya kira-kira yang nanti si presenter itu kurang dalam menjelaskan dan aku pengen bertanya kayak gitu. Kalau kalian nggak make it clear in the first time or in the first place, the audience will get like curious or confusing about the material, kayak bertanya-tanya apa ya materinya, terus nanti aku suruh ngapain ya kayak gitu. So in the first sections in the presentations is the opening with 3 parts. The first is greetings, get to know your name and your purpose, and then the last is spill the tea about the material. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalian biasanya kalau presentasi kayak gimana? Kayak gimana? Udah ada 3 ini belum kira-kira? Oke, berarti kalian udah masuk kategori bagus nih dalam presentasi, karena kalian you guys have a good opening in the presentations. The next is what can be allowed. So basically ini yang diperbolehkan, atau ini simpelnya apa yang kalian boleh lakuin di saat presentasi. The first is prepare well your PPT or other media that you will use. So you guys have to make sure about your PowerPoint, about your material, is it ready enough or not ready enough. Jadi hal yang pertama kalian harus pikirkan adalah media apa yang pengen kalian gunakan. Atau kalian pengen pakai PPT kayak gini, atau kalian cuma mau pakai speaking aja. Jadi kayak Anji tadi cuma bawa kertas, and then you guys speak a lot and discuss about the material with your own
oral speaking, not with other media kayak gitu. And then the two, understand about your material well. Setelah kalian bikin PPT, kalian harus tahu the whole of the material. Jadi kalau kalian tahu the whole of the material, you guys will explain easily for your friends, for your audience. Jadi kalian nggak perlu kayak terus-terusan baca atau kalian kebingungan sendiri saat ditanya. Jadi kalian harus understand about your material well. And then the third is feel relaxed and confident enough. Jadi everyone must be curious or worry about their presenter, right? Like misal saya tadi sebelum presentasi, saya juga merasa grogi ternyata sebanyak ini gitu. Jadi kayak cara untuk relax orang kan masing-masing. Jadi kalian bisa kayak misal minum dulu atau kalian bisa tarik nafas dulu dan lain-lain. So make sure you feel relaxed and confident enough for the presentations. Kalau kalian misal merasa nggak siap, jadi kalian bisa mendingan mengulur waktu sedikit, kayak misal ngomong sama moderatornya untuk moderatornya biar ngobrol dulu sama audiensnya dan kalian siap-siap daripada kalian memaksakan untuk tampil ke depan, tapi kalian nggak memiliki confidence yang cukup atau nggak memiliki kesiapan yang baik kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misal kalian as a presenter talk to the moderator like, maaf ya, aku belum siap, kayak give it like 5 minutes to prepare myself and then you just talk or give it a chit chat with the audience kayak gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Terus selanjutnya, deliver your attentions by doing intense eye contact and your intonations. Jadi, as a good presenter, itu kalian harus make eye contact with the all audience. Kalian kalau misal nih kalian lomba orasi, kalian boleh kan nggak melihat kayak guru kalian selalu talk about like jangan melihat audiensnya kalau grogi. Itu bakalan kelihatan banget tuh. Misal aku di sini nih, misal aku ngeliatinnya ke atas, kan bakal kelihatan banget kan kalau aku nggak ngeliatin kalian. Nah itu sebenarnya I think it's not really good suggestions. Karena pada dasarnya yang bikin audiens kalian tertarik sama kalian itu adalah make eye contact. Jadi make sure kalian tuh melihat kayak melihat satu-satu atau kalian melihat beberapa untuk mastiin bahwa mereka tuh masih ada di sini secara raga dan jiwanya gitu. Jadi kalian bisa make sure enough gitu loh untuk kesiapan mereka. And then doing about the intonations. Kalian nggak bisa kan presentasi kayak cuma gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau jelasin public speaking. Jadi saya kan kayak gitu nggak bisa dong. Jadi kalian harus make the good intonations. Ada saat-saat dimana itu tuh harus naik intonasinya atau turun intonasinya atau breathing. Jadi kayak kalian stop dulu, oke, baru lanjut ngomong lagi. It's okay dalam presentations. Jadi nggak harus kayak itu nggak harus, jadi kalian bisa take a breath dulu baru lanjut lagi gitu. And then the second last is understand your audience well. Jadi yang harus kalian siapin selain media dan materi yang harus kalian bawain, kalian sebelum naik ke panggung atau sebelum kalian memulai presentasi di kelas, kalian harus tahu teman-teman kalian tuh orangnya kayak gimana nih gitu, atau juri-jurinya kayak gimana nih kira-kira, apakah ini acara formal, informal, atau cuma presentasi di dalam kelas kayak gitu. Jadi kalian harus tahu, kalian harus menyesuaikan. For example, misal saya menghadapi siswa SMA kayak gini, berarti saya nggak boleh terlalu formal, cuma duduk atau diem, nggak boleh, karena it will be so boring and not really interact with the other. Tapi kalau misal itu dalam posisi webinar misal, it's okay kalau misal presenternya itu cuma duduk terus berpakaian formal banget menggunakan jas gitu-gitu. Kalau misal kalian doing the presentation in front of the class, you guys need to know about your friends. Apakah teman kalian itu bakalan interaktif atau enggak, atau teman kalian itu bakal ngobrol sendiri atau enggak, kayak gitu. Jadi kalian harus mastiin nih teman-teman kalian tuh tipe-tipe anaknya yang kayak gimana ya, kayak gitu. Kalian harus tahu dulu gitu.
And then the last is don't forget about the body language. Jadi the body language itu juga berkaitan dengan about the manner, about the intonations, about the eye contact. Jadi the body language itu sangat diperlukan dalam suatu presentasi. Kalian nggak bisa besok misal kalian lomba nih, terus kalian presentasi, itu kalian nggak bisa cuma diem doang kayak gini. Kalau misal alasan kalian nggak pindah-pindah tempat takut nutupin proyektor, misalkan kalian bisa movementnya tuh ke depan, ke belakang, atau kalian bisa movement ke bagian tangan atau bagian kaki gitu. Tapi jangan buat itu kayak gerusak-gerusuk gitu. Jadi kayak jangan gini-gini, jangan joget di depan gitu. Nah kayak gitu tuh nggak boleh. Jadi the body language should be like kamu tuh yakin gitu loh. Oh aku mau pindah ke sini nih. Oh ya udah ke sini gitu. Jangan kayak tiba-tiba jadi gitu. Jadi kayak kelihatan bingung kalau kayak gitu. Kalau kalian make the movement-nya tuh mantep nih kayak kesini ya kesini, kesini ya kesini, itu bakal kelihatan. Oh ini orang nih udah siap. Kayak the jury or the of your friends itu bakal assess kalian as a good presenter yang good preparation enough, well preparation enough, and the other. So this is what can be allowed. And then the second one is don't do this. Nah, setelah kalian tahu nih apa aja yang bisa dilakuin di dalam presentasi, I'm gonna explain you about the don't do this. The first is talk unclear like or giving a lot of pause when you throw your speech. Jadi, karena kalian tadi sudah diperingati di awal bahwa if you guys need to prepare your material well, so it's mean you don't or you not allowed to talk unclear. Jadi misalnya kayak gini, materi hari ini apa kan kalian isi gitu tuh sama temennya kalian, atau kalian lagi jelasin nih hari ini kita bahas tentang cerpen ya teman-teman. Cerpen itu adalah cerpen tuh cerita pendek, nah kayak gitu. Kalian kan kadang suka bisa kayak gitu tuh karena bingung atau misal karena nggak pede gitu. Nah itu tuh harus dikurangin dikit-dikit gitu. Apalagi kalau misal kalian lomba, kalau lomba misal kalian jelasin tentang karya tulis ilmiah misal. Yang besok siapa ini besok yang mau lomba karya tulis ilmiah siapa? Nah tuh banyak kan. Nah berarti besok kalian di depan juri jangan kayak Dewan Juri yang terhormat, hari ini saya ingin menjelaskan tentang Blackpink and then gitu. Jangan, jadi kalian harus mantap. Dewan Juri yang terhormat, hari ini saya ingin menjelaskan mengenai apa dampak dari bla bla bla. Jadi kalian harus kayak gitu. Gak boleh kayak misalnya kalian maju berdua, terus kalian gak briefing dulu nih sebelum maju, terus kalian gini. Jadi untuk bukan background ya, apa ya Indonesianya, latar belakang dari penelitian kita adalah kamu dulu yang ngomong gitu di depan. Jangan, jadi kalian tuh harus briefing sama teman kalian di belakang panggung atau di sebelum tampil, jangan di depan. Iya kamu gitu. Apalagi kalau ada pertanyaan tuh, siapa yang suka lempar pertanyaan kalau jadi presenter? Jadi kayak ada yang nanya terus kamu aja yang jawab, kamu aja gitu. Jangan, jadi kalian tuh harus apa yang semua kalian omongin itu kalian udah harus mikir duluan, kalian harus tahu duluan about the material. So the first is kalian harus know about your material well, and then the second, do some movement that show impolite. Jadi kan I said before about the body language, but not in polite way. Jadi kalian nggak bisa tiba-tiba kayak gini. Jadi gimana guys gitu, kan nggak bisa dong kayak mau nantang, kan kayak mau presentasi, atau tiba-tiba kalian tarik kursi terus kalian duduknya begini. Nah itu nggak bisa, karena ada beberapa hal yang body language itu diperlukan dan tidak diperlukan. Kalau misal kalian cuma mau, oke, kamu gimana, itu masih diperbolehkan. Atau kamu mau maju sekalian, terus datang ke mejanya untuk tanya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misal kalian datang ke mejanya terus tiba-tiba duduk, nah itu yang nggak boleh. Jadi kalian kan udah tahu nih apa aja yang sopan dan nggak sopan kan? Oke. So the next is pointing your audience over. Jadi menunjuk audience, pointing itu menunjuk ya.
menunjuk audiens kalian itu sesuatu hal yang tricky sebenarnya. Jadi bisa digunakan dan bisa tidak digunakan. Kalau nggak digunakan sama sekali dan the whole presentations you will be like siap gini juga nggak bagus. Kalau misal kalian terlalu sering nunjuk juga nggak bagus. Dan nunjuk itu ada cara yang kalian nggak boleh kayak, ya menurut kamu gimana? Kamu gitu. Itu nggak boleh. Itu jatuhnya nakal. Apalagi itu juri, kalian bisa ditipu gitu. Jadi kalau misal sama temen itu bakal berantem kalian kayak, ya kamu tadi jawabannya apa gitu. Kan nggak boleh. Jadi nunjuk itu either kayak gini atau kayak gini. Jadi nggak boleh pakai telunjuk. Kayak, nah sarangnya gitu juga boleh tuh kalau sama temennya mungkin. Tapi kalau informal itu nggak boleh, oke? Jadi kayak misalnya itu nunjuk itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan nunjuk gini atau gini itu boleh gitu. Ini nggak boleh nunjuk gini ya, kayak kalian tuh harus ini ya. Soalnya kalian presentasi, it's about presentations, not orasi. Kalau orasi mungkin kalian bisa kayak saat ini saya ingin bla 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 gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau di presentasi kalian nggak boleh nunjuk pointing orang by one by the telunjuk gitu. Selanjutnya, avoid using a small tone of voice and let down their focus. Itu sebenarnya satu hal yang berhubungan. Jadi di dalam presentasi kalian tuh harus suaranya tuh yang lantang gitu, yang mantep gitu. Jadi kayak kelihatan siap. Kalau kalian suaranya pakai kayak yang bisik-bisik gitu, misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau udah pakai mic tapi masih kayak yang saya hari ini gitu. Kan geli ya jatuhnya. Tapi kalau misal kalian ada yang nanya, Kak gimana kalau misal emang suara saya kayak gitu ya kalian make it louder gitu loh. Bukan tentang suaranya tuh lembut atau bukan, tapi kayak ya udah make it louder aja. Kalau misal kalian nggak pakai mic, kalian harus make sure suara kalian tuh kedengeran kayak gini misal. Jadi hari ini kita mau bahas tentang public speaking. Terus kalau misal kalian pakai mic, itu kalian harus nggak boleh teriak-teriak kan, jadi harus kecilin dikit. Jadi hari ini kita mau bahas tentang public speaking kayak gitu. Jadi penguasaan panggung tuh perlu banget kayak misal the voice, the body language, the material kayak gitu. And then let down their focus. Itu kalian harus make sure your audience itu have the focus until the end of the presentations. Dengan apa? Ya misal dengan kayak gini tadi nanya, oh kalian, jadi kalian udah ada pertanyaan belum? Atau misal kalian nanya dengan kayak, ya udah eye contact aja. Kalau the audience still get your eye contact, which mean your audience still have their focus on your material kayak gitu. And then the next about the closing. Okay, about the closing, the first is you have responsible in the understanding your audience. Give them the space to think. Jadi setelah kalian melakukan presentations tentang materi kalian harus kasih jeda dulu. Minimal ya jangan lama-lama, jangan terus kayak 5 menit atau berapa. 1 menit cukup. Atau kira-kira mereka udah kayak yang brief enough. Jadi kayak kan sepanjang mendengarkan materi itu kan pasti agak tegang ya, kayak merhatiin mulu, berkerut mulu karena memperhatikan, karena mikir. Kalian harus kasih mereka space to think and to give themselves like conclusions about the material kayak gitu. Nah, habis itu setelah kalian let them with the space to think, kalian harus give the some questions and answer about the material. Buat apa sih sebenarnya questions and answer itu? Ya untuk memastikan bahwa the whole presentations it works enough, atau the audience gets your point well. Jadi misal kayak Kak Muti tadi, Kak Muti memberikan question and answer ke kalian berupa satu teks, terus kalian jawab. Berarti bisa dibilang the presentations of Kak Muti is success or good enough for you, because yang tadi diberikan itu kan kalian bisa jawab. Berarti
materi yang disampaikan itu udah bagus dan kalian bisa menerima dengan baik kayak gitu. And then the two, after all of this, you have to give them conclusions about your material, if I said before. And then the three, don't forget close your presentations with greetings such as thank you, say sorry, or goodbye, and salam. Jadi pentingnya dalam sebuah presentasi yang biasanya siswa-siswa yang atau saya dulu melakukan itu di dalam kelas, di depan kelas, itu adalah memberikan conclusions. Jadi biasanya kalau udah tanya jawab nih, misal gurunya bilang atau Bu Mami bilang harus ada yang tanya jawab ya minimal 3 orang kan bisa kayak gitu. Setelah tanya jawab terus kalian oke, terima kasih, jika ada salah kata mohon dimaafkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalian bisa kayak gitu. Atau saya dulu kayak gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah to improve your capability for the public speaking, you guys need to put the conclusions in their ends of the presentations. Jadi setelah kalian melakukan presentasi, tanya jawab dan lain-lain, you guys need to give them conclusions. Jadi kalian tuh sebagai presenter memiliki beban tersendiri. Bebannya adalah teman-teman kalian atau audiens kalian tuh harus paham. Yang kedua, bebannya adalah memastikan bahwa materi kalian itu tersampaikan dengan baik, dengan cukup jelas. Jadi setelah presentasi ini selesai, setelah saya keluar dari sini, kalian masih tetap mengingat, oh kalau presentasi itu kayak gini, presentasi itu kayak gini. Nah dengan apa? Selain dengan memastikan mereka fokus, dengan memastikan mereka dengan tanya jawab, kalian juga harus kasih kesimpulan, conclusions dari materi yang kalian sampaikan kayak gitu. Kak, kalau bisa, ini kameranya udah mau tinggal 1 baterai. Kalau bisa agak lebih gede, masuk ya. And then for the end of the material, kalian ada yang mau tanya dulu nggak nih? Sebelum aku minta tolong dari kalian untuk melakukan atau mempraktekkan pembukaan aja deh. Ada nggak yang mau ditanyain dulu? Oke. Jadi kan kalau misalnya penelitian, besok kalau misalnya Mau pakai ini juga? Isi ya. Jadi kalau penelitian kan sama diajuri kan pasti ada sebuah pertanyaan. Nah kalau pertanyaannya tuh nggak sesuai materi, tapi masih nyangkut di penelitian, nah itu cara jawabnya gimana? Terus yang kedua itu bagaimana cara meringkas hasil penelitian ke PPT. Sedangkan menurut kita mungkin penelitian tuh banyak kata-kata yang semuanya penting dan harus dituliskan di PPT. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Biar sekalian. Oke, berarti yang pertama ini dulu kali ya. Gimana caranya nulis materi itu jadi singkat? Karena kan PowerPoint itu kan poinnya aja, power of the point, not the whole text that you written or that you make before. Jadi posisinya kayak misal contoh yang depan, yang pertama. Ini. Enggak. Nah, ini biasanya ini itu kan ada di permasalahan itu loh. Rumusan masalah, ya kan? Nah, gimana? Sebenarnya kan rumusan masalah kan panjang kan? Pasti kayak ya 1 kalimat lah, ada beberapa kata. Nah, kalian bisa kayak simulir kayak gini. Jadi permasalahannya itu kalian tulis aja inti utamanya. Jadi kayak what-nya tuh nggak usah ditulis, kayak mengapa, apa, itu nggak usah ditulis. Jadi inti dari permasalahannya aja. Baru nanti kalian presentasinya, kalian delivery tuh. Kayak misal, know about the opening. Tulis aja, know about the opening. Misal, for example, how to start the presentation well, itu kalian bisa ungkapin di sini. Gak perlu ditulis. Kalau untuk presentasi yang formal atau untuk lomba. Tapi kalau di kelas, kalian bisa tulis kayak gini. Nah, tapi kalau untuk lomba kan cuma sampai yang know about the opening. Kayak gitu aja. Nah, nanti tugas kalian as a
presenter, you guys need to elaborate or deliver the whole text yang kalian bawain kayak gitu. Jadi kalian bisa kayak apa namanya, rumusan masalah kami yang pertama yaitu know about the opening. For example, how to start the opening, how you guys with the need to make the opening well kayak gitu. Jadi itu nanti bisa dideliverin. Nah, misal itu untuk teks yang pendek. Kalau teks yang panjang, misal kayak pembahasan gitu. Pembahasan itu kan bisa berlembar-lembar atau bahkan pembahasan itu bisa kayak 5 halaman sendiri. Nah, how to make it simple and make it point in the PowerPoint itu yang karena yang pertama kalian harus tahu dulu tentang pembahasan kalian sendiri. Kalau kalian udah tahu nih the whole pembahasan yang kalian bikin itu tentang apa, baru kalian, kalau aku dulu presentasinya itu menggunakan bagan. Jadi kayak mind mapping. So, karena pembahasan itu kan pasti dari bawah mengerucut, dari kalau misal piramida kan gini kan, dari yang lebar banget sampai ke kerucut. Nah, itu yang lebar banget ini kalian bisa jadiin satu lingkaran besar untuk mind mappingnya. Jadi kayak you need to draw the big circle yang isinya tuh pembahasannya tentang apa. Baru nanti kalian tarik kayak panah-panah gitu. Kayak gitu. Nah, panahnya itu diisi aja satu kalimat per satu paragraf. Jadi satu paragraf itu diambil satu kalimat aja, jangan the whole kalimat kalian ambil atau 2-3 kalimat kalian ambil. Satu kalimat aja, satu kata kunci penting. Misal kalian bahas tentang, contohnya apa judulnya? Keju. Keju keropok. Oke, kayak misal aku contohnya pembuatannya aja ya, bagian pembuatan, pembahasan di bagian pembuatan. Nah, pembuatan itu kan panjang nih, pasti ada urutannya dari 1 sampai 10. Nah, kalian tulis aja di whole, kalian bikin section 1 sampai 10 itu misal kalian bikin 3 sections atau 2 sections, jadi 5. Nah, di pembuatan yang awal itu pasti kan ada kayak kata kuncinya. Misal kata kuncinya pertama disaring, yang kedua misal nggak mungkin ditumbuk ya, di apa ya, di uleni gitu loh, di mixing gitu. Nah, kalian tulis saja yang pertama apa, yang kedua apa. Nah, baru di saat presentasi kalian jelasin. Nggak apa-apa, justru if your friends being confused or being like questioning your edu itu being questioning, itu maksud PowerPoint-nya apa ya? Nah, itu justru bagus, itu justru poin kalian. Berarti presentasi atau PowerPoint yang kalian bawain itu bikin mereka kayak bertanya-tanya. Jadi mereka nunggu kalian ngomong. Jangan sampai mereka udah bisa baca sendiri dan memahami sendiri, baru kayak kalian jelasin. Jadi the PowerPoint is power of the point, not power of your written before. Jadi if your edu, your teacher, your friends questioning or being confused, apa sih maksud dari PowerPoint ini? Apa sih maksud PowerPoint dari siswa A atau orang A gitu? Itu justru good kayak good warning. You as a presenter, you being success with your PPT that you make before. Kalau kalian udah cantumin nih semuanya, kayak misal saya tadi bahas semuanya udah saya cantumin di situ sampai dan yang juga saya tulis, terus titik komanya saya tulis, terus kayak saya tulis juga kita hari ini akan membahas, nah itu kan mereka bisa baca sendiri, teman-teman kalian bisa baca sendiri. Jadi itu nggak perlu kayak kata-kata penghubung dan gitu-gitu, agak diminimalisir. Jadi bikin dewan juri atau teman-teman kalian itu bingung, ini tuh maksudnya apa ya? Biar mereka tetap memperhatikan gitu. Kalau mereka udah bisa baca sendiri, ya udah kasih aja mereka PowerPoint-nya, kalian tinggal bilang, oke, ada pertanyaan nggak? Kan tinggal kayak gitu. Paham? Oke. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa? Gimana? Lupa lagi apa? Saya ada pertanyaan tapi nggak sesuai About how
answer about the questions that a little bit different with your material, itu sebenarnya satu sih kuncinya. You need to read all of your texts. Jadi kalau kalian baca semua materi yang kalian punya, terus kalian itu merasa ada sesuatu hal yang menurut kalian juga bertanya-tanya atau kalian juga bingung, itu pasti kalian bisa jawab. Kayak misal, contohnya ini sekarang, kan aku gak menjelaskan tentang how we make the PowerPoint easily. Tapi ada pertanyaan, gimana kak caranya bikin PowerPoint yang simple gitu? Aku bisa jawab karena I make my own presentations or my own PPT. Jadi aku merasa bahwa apa yang aku buat itu bisa kalian gunain gitu, bisa kalian terapin di presentasi kalian. Jadi kalau misalnya dulu aku pernah punya pertanyaan tentang pas waktu mata pelajaran geografi. Aku kan anaknya buta map, buta wilayah, nggak bisa ngerti kanan kiri, bingung. Terus aku ditanya tentang suatu wilayah gitu, aku nggak bisa jawab. Aku bener-bener nggak ngerti itu tempatnya mana, terus ekosistem di situ tuh kayak gimana, hewan apa yang tumbuh, hewan apa yang ada di situ. Aku jawabnya dari mana coba? Aku jawabnya hewan-hewan yang biasanya aku temuin. Terus aku elaborasiin lagi. Jadi aku mikir nih, oh misal nih, aku belum pernah ke Jawa Timur misal. Terus ditanya di Jawa Timur tuh geografisnya gimana, hewan apa yang cocok tinggal di sana. Aku mikir aja kayak Jawa Timur kan gak beda jauh ya dari Jogja gitu. Ya udah aku sebutin aja hewan-hewan yang ada di Jogja yang biasanya aku temuin. Atau misal katakanlah di luar Jawa deh kayak Sumatera gitu. Sumatera kan juga masih bagian dari sini dan juga iklimnya juga nggak beda-beda jauh gitu. Jadi kalian bisa a little bit out of the box, out of the mind, if you guys have the questions that a little bit different with your material. Jadi kan tinggal mikir aja, oh misal pertanyaannya bukan tentang, aku bahas tentang keju nih, tapi misal pertanyaannya tentang fragmentasinya, yang padahal di materiku atau di penelitianku nggak jelasin sama sekali tentang fragmentasi. Oh iya, keju kan difragmentasi. Fragmentasi itu misal dengan cara dikasih apa ya, kayak agak dibusukin gitu nggak sih fragmentasi itu? Iya, jadi kalian bilang gini, baik Dewan Juri yang terhormat, untuk menjawab pertanyaan mengenai fragmentasi, kita perlu mengetahui dulu sebenarnya fragmentasi itu apa. Pertama, fragmentasi itu merupakan proses, kalau nggak salah ya, fragmentasi itu merupakan proses pembusukan dari ini menjadi ini dengan bakteri bla bla bla. Udah, gitu. Meskipun kalian nggak nulis fragmentasi adalah di paper kalian, tapi kalau kalian tahu atau kalian nulis sendiri naskahnya, itu kalian akan bisa menjawab semua pertanyaan. Dan yang perlu digarisbawahi adalah the audience, the edu, the teachers not gonna be questions about the different material. Jadi audiens kalian itu gak mungkin nanya ngalor ngidul yang gak sesuai sama materi. Pasti sesuai sama materi. Pasti benang merahnya itu ada sama materi. Kayak tadi nanya tentang PowerPoint, itu kan masih sama tentang media dari public speaking kayak gitu. Jadi nggak mungkin, misal aku lagi jelasin public speaking, tiba-tiba audiensnya nanya tentang grammar. Nah, itu kan berarti udah lompat jauh nih. Nah, itu nggak mungkin gitu. Cukup paham? Oke. Dan yang lain ada lagi nggak yang mau ditanya? Oke. Karena nggak ada yang mau ditanya, jadi kesimpulan the conclusions of our material, the whole material, is not to be perfect in front of your class, not to be a superior, or kalian don't think that you must be perfect, you must be kalian mikir kalian harus bisa jawab semua pertanyaan atau kalian bisa ngelakuin dari awal sampai akhir dengan baik dan benar. Karena that we need to underline, we as a human sometimes we act like wrong or act like any mistakes in front of the class or back of the class. Jadi
it's okay, kalian cukup tinggal tarik nafas dan lain-lain, breathing, take your time, relax, and then kalian maju di dalam kelas gitu. Kuncinya dari how to be a good presenter is confident enough, and then relax, and then know about the whole material that you bring in front of your class, kayak gitu. Sesimpel itu aja. Kalau misal kalian lupa salam atau kalian lupa beri ngasih compassions, it's okay. Tapi kalian yang perlu kalian tahu adalah sebagai as a good presenter, kalian punya beberapa burden atau kalian punya beberapa tanggung jawab yang harus kalian selesaikan sampai akhir, kayak gitu. Karena nggak ada lagi pertanyaan dan I think you smart enough or you good enough to take my material well. Thank you for your listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.